Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali tatap muka ya. Sebenarnya walaupun tatap muka ketika mata kuliahnya menghitung itu memang agak sulit ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita harus berusaha. Yang penting Anda di rumah bisa latihan soal, kemudian saat ujian bisa mengerjakan. Jadi beberapa waktu lalu dari awal itu Ibu sudah share materi sih, tapi cuma sedikit ya. Setelah itu Ibu lupa mau share materi, jadi hari ini Ibu rapel semuanya sampai dengan di materi yang terakhir untuk UTS. Mata kuliah riset operasi ini bahasanya setelah Anda mengerjakan tugas awal, yaitu tentang sejarah dan juga batasan dari riset operasional ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang tujuannya nanti bisa membantu kita ya, dalam pengambilan keputusan yang optimal. Ini khususnya di bidang produksi sebenarnya. Ya, jadi memutuskan berapa banyak produk yang harus kita produksi dengan batasan-batasan yang ada, sehingga laba dan biaya yang dikeluarkan optimal. Intinya, nanti yang kita pelajari ada beberapa metode. Yang pertama ada linear programming. Yang kedua ada transportasi. Yang ketiga ada penugasan atau assignment. Nah, kali ini yang Ibu bahas tentang linear programming. Linear programming adalah satu teknis matematis yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan, terutama terkait pengalokasian sumber daya. Sumber daya ini berarti di dalamnya bahan baku atau bahan pendukung produksi yang lain yang sifatnya terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Tujuan perusahaan secara umum ya, kita ketahui ada dua, yaitu memaksimumkan keuntungan atau maksimum profit, dan yang kedua meminimumkan biaya. Nah, untuk mencapai tujuan yang pertama, memaksimumkan keuntungan, nah tentunya perusahaan harus melihat atau memaksimalkan segala apa yang dia miliki sehingga bisa mencapai keuntungan. Nah, namun yang dia miliki adalah sumber daya yang sifatnya terbatas. Ketika sumber dayanya terbatas, maka perusahaan harus berusaha meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan supaya keuntungannya maksimum. Jadi dua hal inilah yang biasanya terjadi di perusahaan. Jadi kalau Anda ditanya tujuan perusahaan Anda tuh mau apa, ya hanya dua macam ini yang mau dicapai. Ya, mencapai keuntungan maksimum dan meminimumkan biaya operasional. Itu tujuan utama dari perusahaan. Nah, sehingga nanti Anda ketika menyelesaikan kasus-kasus linear programming, soal-soal yang Ibu berikan, baik ujian nanti, kuncinya dua hal ini. Nah, ini sekalian Ibu memberikan tips ya, bagaimana Anda mengerjakan soal ujian nanti. Ya, jadi tolong yang baik ya, sehingga nanti pada saat ujian Anda nggak bingung ngerjainnya. Nah, namun sebelumnya apakah Anda sudah mau mencoba latihan soal linear programming dan lain-lain? Ada yang udah coba latihan soalnya? Belum. Bagus kalau gitu. Jadi selamat bingung deh nanti kalau pas ujian ya. Ya, Ibu lanjutkan. Jadi inilah ya tujuan utamanya, memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Nah,
Model linear programming, jadi ketika kita menyelesaikan suatu kasus linear programming, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui dulu model linear programming-nya. Nah, model linear programming ini adalah bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam teknik linear programming. Model linear programming ada dua, ya. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Dalam fungsi tujuan itu menggambarkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, di dalamnya menggambarkan tujuan, sasaran ya, dalam permasalahan linear programming terkait dengan alokasi sumber daya secara optimal. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, tujuannya ada dua, ya, bisa memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Nah, jadi nanti ketika dihadapkan pada permasalahan atau soal linear programming, Anda harus baca dulu soalnya secara keseluruhan, dan kemudian Anda harus menentukan tujuan apa yang ingin dicapai pada soal tersebut. Memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Model yang kedua adalah fungsi batasan. Nah, tadi juga sudah sempat Ibu sampaikan bahwa untuk mencapai keuntungan yang maksimal, perusahaan harus mengetahui batasan-batasan yang dia miliki. Batasan ini adalah terkait kendala yang dihadapi perusahaan. Nah, tentunya kendalanya ini berkaitan dengan tersedianya sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, fungsi batasan atau constraint function. Jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan nanti harus disajikan dalam bentuk matematis, ya, dalam bentuk matematis. Jadi dua hal ini nanti yang harus ada dalam penyelesaian linear programming. Yang pertama tentukan dulu fungsi tujuan, yang berikutnya Anda menentukan fungsi batasan. Ini simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam penyelesaian kasus linear programming. Nah, ini di-keep aja, Anda nanti bisa langsung menyelesaikan soal aja. Oke. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan, ya, fungsi tujuan dan fungsi batasan. Untuk fungsi tujuan atau tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya, ini harus ditulis dalam fungsi matematis. Begitu juga dengan fungsi batasan atau constraint function. Semuanya dibentuk dalam persamaan matematis. Ya, untuk memaksimumkan laba atau keuntungan, maka fungsi matematisnya, fungsi tujuannya ditulis maksimum Z, ya, Z max atau maksimum Z. Jadi bisa ditulis kalau di sini maksimum Z, bisa juga ditulis Z max, yaitu di sini C1X1 plus C2X2 plus C3X3 dan seterusnya sampai dengan CNXN. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah tujuan maksimum atau laba maksimum yang dicapai oleh perusahaan diperoleh dari ya harga ya. Sebentar, C ini apa ya? C1 saya ilustrasikan dulu ya. Mencapai laba maksimum itu kalau menurut Anda seorang usahawan akan mendapatkan laba itu dihitung dari apa? Ada yang tahu? Ini biar membuka anunya dulu, gambarannya. Mbak Ridianingrum. Mbak Ridianingrum? Ini Mbak jualan? Iya, Bu. Mbak Ridianingrum jualan apa? Itu kerudung. Kerudung, oke. Nah, Mbak Ridianingrum kalau dapat laba itu ngitungnya gimana? Dapat laba, ngitungnya gimana? Laba untung. Iya.
Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Mbak Ningrum jualan jilbab, harganya berapa? Itu, Bu. Punya orang. Iya, harganya berapa jilbabnya? Harganya berapa, Mbak? 79. Harganya 79.000 ya. Nah, harga itu kan dibuat Iya. setelah biaya produksi dikeluarkan ditambah keuntungan, begitu kan? Secara apa namanya umum biasanya orang itu menjual barang mencantumkan harga yang ditentukan itu berdasarkan biaya yang dikeluarkan yang sudah ditambah dengan keuntungan. Ya. Ini kayak orang males, Mbak. Nah, kemudian dari harga yang sudah tercantum itu nanti penjual ini akan memperoleh berapa keuntungannya setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. Nah, maka laba maksimumnya itu nanti ketika ditulis secara matematis, akumulasinya adalah keuntungan dari barang satu ditambah dari barang yang kedua, ditambah dari barang yang ketiga sampai dengan barang yang seterusnya. Nah, ini maksudnya laba maksimum. Ya. Jadi X1 ini adalah jumlah unit yang dikeluarkan atau yang terjual dikali harganya berapa atau keuntungannya berapa, sorry ya. C ini adalah keuntungannya per unit, X ini adalah jumlah unit yang terjual, maka ketika di total keseluruhan itu menjadi laba yang maksimum. Nah, contoh misalnya, saya jualan pisang goreng, harga pisang goreng saya 2.500. Dari setiap pisang goreng yang saya jual, saya dapat untung 500. Berarti hari ini, kalau saya hitung keuntungan saya dari pisang goreng, karena pisang goreng yang saya jual itu tadi 100 unit atau 100 pisang goreng, maka labanya 500, berarti di sini C1X1, ini berarti C1 ini laba per unit pisang goreng, dikali X1. X1 ini adalah jumlah pisang goreng yang saya sudah jual. Tadi 100. Berarti di sini C1-nya 500, keuntungan per unit pisang goreng dikalikan 100 unit pisang goreng yang saya jual. 500 dikali 100. Berapa? 50.000. Nah, berarti 50.000. keuntungan ibu jualan pisang goreng saja itu 50.000. Nah, terus ibu juga jualan OT-OT. OT-OT harganya 2.000. Keuntungan ibu untuk OT-OT, kalau ibu jual satu OT-OT, maka ibu dapat untung Rp250. Berarti C2 ini adalah keuntungan per unit OT-OT dikalikan jumlah OT-OT yang ibu jual atau X2. Nah, berarti tadi keuntungan OT-OT berapa? 250. 250 dikalikan OT-OT-nya terjual tadi 50 unit. 50 pieces. Berarti 250 kali 50. Kali 50. 12.500. 12.500. Dan seterusnya dihitung sampai jualan ibu yang kesekian tuh yang ibu jual apa? Entah itu tahu goreng, entah itu molen ya. Nah, sampai ke CN, XN. Jadi kalau di total, oke, anggap tadi ibu hanya jualan 2 gorengan, pisang goreng dan OT-OT. Berarti kalau di total, laba maksimum ibu adalah 50.000 ditambah 12.500. Berarti 62.500. maka 62.500. ya, berarti maksimum laba yang ibu dapatkan adalah 62.500. Nah, itu tadi yang ibu jelaskan, hitung-hitungan secara sederhana yang kita ketahui. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan cara linear programming? Nah,
Dengan cara linear programming, kita tidak bisa menghitung begitu saja secara sederhana. Nah, kalau ini ada di perusahaan, ya tidak bisa dihitung begitu saja secara sederhana. Di perusahaan berarti ketika perusahaan itu berproduksi, maka harus mempertimbangkan kendala-kendala yang dimiliki. Kendala atau batasan. Batasan itu tadi berupa sumber daya yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, tadi Ibu bikin pisang goreng. Yang dibutuhkan untuk membuat pisang goreng itu apa? Secara umum, kalau mau bikin pisang goreng, berarti harus ada pisang, ada terigu, Pisang, ada minyak terigu. goreng. Kan gitu ya? Anggap saja Ya. seperti itu. Ya. OTOT juga sama. Nah, secara umum, bahan yang digunakan yang sama itu adalah terigu dan minyak goreng. Ya, jadi kendalanya ada di terigu dan minyak goreng. Bahan baku yang digunakan itu masuk di dalam fungsi batasan. Sehingga nanti di sini nomor 1 ini batasan untuk terigu, nomor 2 batasan untuk minyak goreng. Berapa banyak terigu yang dibutuhkan untuk pisang goreng, berapa banyak terigu yang dibutuhkan untuk OTOT. Berapa banyak minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng pisang, dan berapa banyak minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng OTOT. Masing-masing kendala nanti ada batasannya. Batasannya ini adalah yang di sebelah kanan, ya, setelah tanda kurang dari sama dengan, yaitu di sini B1 dan B2. B1 dan B2 ini adalah batasan dari fungsi kendala. Maksudnya, B1 dan B2 ini adalah kapasitas maksimum yang dimiliki untuk masing-masing fungsi kendala. Nah, terigu, Ibu maksimum punyanya berapa di rumah? Jadi aku duwe terigu ki piro sih? 1 kilo por 2 kilo, ngono ya. Nah, terigu Ibu 1 kilo itu bisa untuk membuat berapa unit pisang goreng dan berapa unit OTOT. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng yang Ibu punya misalnya tinggal 1/2 liter. Ya, 1/2 liter itu berarti berapa tuh? 500 mg ya. Nah, 1/2 liter. Nah, dari minyak 1/2 kilo itu, berapa yang bisa digunakan untuk menggoreng pisang dan menggoreng OTOT. Nah, jadi angka-angka yang ada di sebelah kiri, A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A13 kali X3 ditambah A1N kali XN, ini adalah jumlah yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah kapasitas yang maksimum dari bahan baku tersebut. Tanda kurang dari sama dengan ini tidak hanya sekedar tanda saja, tapi ini punya arti. Jadi ketika menuliskan fungsi batasan, tanda matematis ini tidak boleh keliru. Ini nggak boleh keliru, ya. Tandanya kurang dari sama dengan, ini artinya angka yang ada di sebelah kiri, nilainya tidak boleh melebihi angka yang ada di sebelah kanan. Jadi maksudnya bahan baku yang digunakan untuk X1, X2, X3, dan seterusnya itu tidak boleh melebihi maksimum kapasitas yang tersedia. Paham maksudnya? Jadi, Paham. ya, jadi Ibu kalau mau bikin OTOT sama, aduh ini menitnya udah hilang, udah mau hilang. Jadi Ibu kalau mau bikin OTOT, berarti Ibu harus tahu terigunya tinggal berapa. Jadi Ibu nggak boleh membuat OTOT dan pisang goreng itu melebihi dari jumlah terigu yang Ibu punya. Nah, jadi nek misal wis digoreng, Ibu duwene 1 kilo wis digoreng pisang goreng sama OTOT, padahal OTOT-nya baru digoreng separuh, baru jadi separuh. Nah, Ibu nggak bisa lagi bikin OTOT karena terigunya udah habis gitu ya. Nah, jadi harus mempertimbangkan seperti itu.
Begitu juga yang di bawah ini minyak goreng, sama. Jadi tanda kurang dari sama dengan ini maksudnya bahwa jumlah bahan baku yang digunakan tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kalau sama, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh banget. Yang tidak boleh? Kurang. Melebihi. Melebihi kapasitas. Melebihi kapasitas. Ya, begitu. Ya, jadi ini nanti penulisannya seperti itu. Tanda kurang dari sama dengan seperti itu. Untuk kasus memaksimumkan laba. Nanti kalau kasusnya meminimumkan biaya, tanda matematisnya ini beda lagi. Kalau untuk meminimumkan biaya, fungsi kendala atau constraint function-nya, tanda matematisnya menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kuali aneh. Ya, itu catatannya. Terserah kamu nyatet apa enggak. Jadi kalau untuk fungsi tujuan meminimumkan biaya, nanti di fungsi batasannya tanda matematisnya lebih dari sama dengan. Artinya kalau biaya, ya, biaya yang digunakan dalam berproduksi itu bisa melebihi biaya yang tersedia. Atau paling tidak sama dengan biaya yang ada. Kalau lebih boleh nggak? Ya boleh, wong dalam berproduksi kadang-kadang mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga. Sehingga kalau di sini tandanya harus menyesuaikan menjadi lebih dari sama dengan. Begitu. Nah, kemudian di fungsi yang terakhir, jadi setelah ada fungsi batasan ditulis, yang tidak boleh dilupakan adalah Anda harus menuliskan juga fungsi batasan yang non-negatif. Kalau tadi yang di sini fungsi batasan fungsional, ya, constraint function. Nah, yang di bawahnya constraint function itu juga harus ditulis fungsi non-negatif. Non-negatif constraint. Nah, non-negatif constraint ini harus ditulis. Kenapa? Kita harus punya batasan non-negatif. Artinya, semua barang yang kita produksi itu jumlahnya harus lebih dari sama dengan 0. Kayak tadi Ibu bikin pisang goreng, itu jumlahnya harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau paling minimal atau paling kecil adalah 0. Jika berproduksi jumlahnya 0, itu artinya tidak diproduksi. Paham ya? Nah, yang tidak boleh di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Karena kalau berproduksi tanda matematisnya kurang dari sama dengan, ini artinya barangnya jumlahnya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti yang diproduksi minus 1, minus 2, minus 3. Nah, sekarang kamu bayangkan pisang goreng minus 1, kayak apa wujudnya? Gaib. Serem kan? Nah, makanya jangan ya. Jadi untuk fungsi non negatif ya, tanda matematisnya di sini selalu lebih dari sama dengan. Baik itu untuk fungsi tujuan memaksimumkan laba atau juga untuk fungsi tujuan meminimumkan biaya. Tanda matematis non negatif constraint-nya itu selalu lebih dari sama dengan. Artinya barang yang diproduksi jumlahnya harus lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Next. Jadi berikutnya. Ini ciri-cirinya udah nggak usah, ini nggak usah. Nah, sekarang untuk linear programming, penyelesaian dengan linear programming ini kita bisa mengikuti dua metode. Ada metode grafik dan ada metode simplex. Kapan kita menggunakan metode grafik dan kapan kita menggunakan metode simplex, ini yang harus Anda ketahui. Ya. Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming di mana variabel keputusannya sama dengan 2. Sedangkan metode simplex digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusannya 2 atau lebih.
variabel keputusan sama dengan 2 itu maksudnya apa? Nah, jadi ketika kalian dihadapkan pada permasalahan produksi, kalian harus tahu dulu dan harus diputuskan itu kita mau memproduksi apa barangnya. Jadi yang dimaksud variabel keputusan ini adalah jenis barang yang diproduksi. Nah, tadi Ibu udah mencontohkan, Ibu memproduksi gorengan. Jenisnya pisang goreng dan ote-ote. Jadi variabel keputusan Ibu ada 2, yaitu X1-nya pisang goreng, X2-nya ote-ote. Paham sampai di sini? Ya, Bu. Oke, jadi itu ya. Kalau ditanya variabel keputusan itu apa? Variabel keputusan itu adalah jenis barang yang diproduksi. Ada berapa macam barangnya? Nah, ketika saya memproduksi hanya 2 macam barang, maka saya bisa menyelesaikan kasus itu dengan metode grafik. Walaupun boleh menggunakan metode simplex, karena di metode simplex ya variabel keputusannya bisa 2 atau lebih dari 2. Nah, jadi kalau saya memproduksi pisang goreng, ote-ote, molen, tahu isi ya. Kemudian apalagi tuh? Lento. Nah, ada 5 macam gorengan yang saya jual, maka saya bisa menggunakan metode simplex untuk saya bisa mengetahui berapa laba maksimal dan berapa biaya minimal. Nah, seperti itu coba. Nah, jadi langsung aja lah. Nah, ini contoh-contoh ya, simbol dalam linear programming dengan grafik ya, metode grafik. Nah, jadi di sini kalau dengan menggunakan metode grafik, maka nanti Anda harus membuat grafiknya. Grafiknya terbentuk dari 2 garis yang vertikal dan horizontal. Garis vertikal dan horizontal itu adalah garis untuk menempatkan fungsi variabel keputusannya. Jadi berapa banyak variabel yang dibuat itu kalau menurut metode grafik tadi, dia hanya bisa mengakomodasi 2 variabel keputusan, X1 dan X2. Kenapa? Karena secara logis, grafik itu akan terbentuk dari 2 garis, yaitu garis vertikal dan horizontal. Jadi kalau variabel keputusannya ada lebih dari 2, maka X-nya yang lain, X3, X4, X5, itu mau digambar di mana garisnya? Kan nggak bisa. Ya, logikanya seperti itu. Jadi, metode grafik hanya bisa digunakan untuk variabel keputusan 2. Jadi, ya kalau memproduksi 2 barang aja, maka penyelesaian dengan grafik ya di sini X1 dan X2. Penempatannya X1 itu di garis yang horizontal, sedangkan X2 itu di garis yang vertikal. Nah, tapi kan untuk menggambarnya tidak semudah, maksudnya tidak asal digambar. Untuk menggambar dengan metode grafik, kita tidak hanya menggambar garis sumbu X1 dan X2 saja, tetapi nanti kita menempatkan berapa banyak X1 yang diproduksi dan berapa banyak X2 yang diproduksi sehingga tercapai laba yang maksimum. Nah, untuk menentukan itu maka dari persamaan fungsi kendala tadi kita masukkan ke dalam grafik ini. Fungsi kendala. Nah, misalnya di sini ya, fungsi kendalanya sama dengan 6X1 sama dengan 30. 6X1 sama dengan 30. Maka X2-nya berapa kan gitu. Ini ada kesalahan pengetikan ya, ini harusnya 6. Ini nanti kan dihitung pakai persamaan, equality. Ya, atau contoh lainnya. Kalau sama dengan seperti itu. Ini contoh yang lain. 6X1, oh yang ini dulu deh. Ini 6X1 sama dengan 30. Berarti X2-nya berapa? Tinggal 5. Nah, 5 kan? Nah, maka di sini ini garisnya kurang ke bawah sebenarnya, sorry ya. Ini garisnya harusnya di batas 5 ini.
Nah, maka X2-nya ada di 5 sini. 5X1 sama dengan 30. 6. 30 dibagi 5, 6. Ya, masih ingat kan cara menghitung seperti itu? Persamaan-persamaan. Ini pelajarannya SMP ya. SMP kalau nggak salah. Jadi kalau yang lupa silahkan ke SMP-nya balik terus minta ajarin sama gurunya. Itu, Bu. Lah iya, goleki guru matematikane SMP meneh dikon ngajari. Nah, kemudian ini contoh lain. Nah, ketika 5X1 plus 6X2 sama dengan 30, maka garis hubungnya adalah seperti ini. Sama dengan 30, berarti wilayahnya persis ada di garis ini. Garis diagonal ini. Nah, kalau lebih kecil dari berarti wilayahnya berada di bawah. Jadi tanda matematis kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu nanti yang menentukan di mana area keuntungan itu diperoleh atau biaya itu dikeluarkan. Ya, di bawah garis, di atas garis, nah itu yang menentukan adalah tanda matematisnya. Ini contoh-contoh gambarnya. Lebih dari, ya berarti ada di wilayah atasnya. Ini. Kalau sama dengan berarti wilayahnya ada di batas garis itu, termasuk garis itu juga ikut diarsir. Nanti wilayah-wilayahnya itu akan diarsir. Contohnya jadi kayak gini. Nah, contohnya kita ke soal aja, nanti kita tahu gambarnya kayak apa. Jadi ini ada contoh soal, ya. Krishna Furniture membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari 1 unit meja adalah $7. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari 1 unit kursi adalah $5. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, Krishna Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk membuat 1 unit meja, dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk membuat 1 unit kursi, membutuhkan 3 jam kerja. Dan untuk pengecatan dibutuhkan 2 jam kerja untuk meja, dan untuk mengecat kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Jadi, nanti kasus-kasus atau soal-soalnya bentuknya adalah soal cerita seperti ini. Semuanya mirip. Ceritanya tuh mirip semua. Lah, dari soal ini Anda kan diminta menentukan nih, berapa banyak sih meja sama kursi yang harus diproduksi supaya perusahaan kita tuh dapat untung yang maksimum. Nah, kalau secara umum kita tidak mengetahui ilmunya, tentu akan melihat yang untungnya besar aja yang kita jual, yang kita buat paling banyak. Kalau dari data ini yang untungnya besar adalah meja ya. Jadi kalau biar kita untungnya banyak, udah kita buat aja meja lebih banyak daripada kursi. Ini kalau orang awam yang nggak tahu ilmu, yang belum pernah belajar riset operasi. Nah kalau di perusahaan mikirnya tidak seperti itu. Dia harus benar-benar dihitung, walaupun untungnya banyak, tapi biaya yang dikeluarkan juga banyak, ya dia nggak dapat apa-apa nanti. Nah, sehingga nanti Anda harus tahu ini penyelesaiannya dengan kasus linear programming, pakai metode grafik atau metode simplex, dengan fungsi tujuan memaksimumkan laba atau fungsi tujuannya meminimumkan biaya. Dari soal ini, ada ciri tertentu yang bisa menuntun Anda untuk menggunakan Z-max atau Z-min. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ada di kalimat tanya dalam soal ini. Di kalimat tanya sini udah jelas banget Anda disuruh ngapain. Ya.
Anda disuruh memproduksi supaya dapat untung maksimal. Maka dengan demikian nanti fungsi matematis untuk tujuannya adalah Z-max. Ya kan? Z-max tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal. Nah, tapi biasanya yang namanya ujian itu kan tidak mudah ya, Say. Jadi biasanya pertanyaannya itu tidak sejelas ini. Pertanyaannya itu tidak sejelas ini. Kadang-kadang pertanyaannya adalah hitunglah, bantulah perusahaan agar mendapatkan berapa unit kursi dan meja yang diproduksi, gitu aja. Tidak lengkap ada tulisannya keuntungan perusahaan maksimum. Kadang hal ini tidak dicantumkan. Jadi Anda diminta untuk membantu perusahaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Nah, hasil yang optimal. Kalau hasil yang optimal berarti itu bisa dapat untung maksimum, bisa juga ngitung biaya minimum. Kalau ada soal seperti itu berarti Anda harus melacak pada narasi di sebelumnya. Yang tercantum di situ, di dalam narasinya, itu laba yang dihasilkan atau biaya yang dikeluarkan. Itu kuncinya. Jadi kalau di keterangan soal mencantumkan laba yang diperoleh, maka sudah bisa dipastikan nanti Anda menyelesaikan dengan rumusan Z-max. Berarti mencari laba maksimum. Tapi kalau di sini ditulis biaya yang dikeluarkan per unit sebesar sekian dolar, nah berarti Anda bisa memutuskan bahwa itu yang diminta nanti adalah menghitung biaya minimum. Paham? Itu clue-nya. Ya, Ibu udah kasih clue, nanti kalau ada soal ujian Anda silahkan cek begitu ya untuk menyelesaikannya. Nah, di soal ini yang diminta keuntungan perusahaan maksimum, maka kita orientasinya langsung ke fungsi tujuan maksimum Z. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tujuannya mau ngapain? Memaksimumkan laba. Yang kedua, kita harus tahu kendala yang dihadapi apa. Adanya keterbatasan waktu untuk pembuatan dan pengecatan. Di sini kan ada tulisan jam kerja ya, batasan jam kerja. Jam kerja untuk membuat meja kursi, dan jam kerja untuk mengecat meja dan kursi. Itu adalah kendalanya. Identifikasi selesai, nah maka soal yang tadi silahkan dibuat ringkasan dalam sebuah tabel linear programming. Nah, di sini ada meja dan kursi. Nah, jadi nanti ditulis dulu sih sebenarnya ya. Variabel keputusannya adalah membuat meja dan membuat kursi. Meja, kursi boleh ditulis meja, kursi seperti biasa, atau mau kamu ganti misalnya X1, X2, boleh. Tapi sebelumnya diberi keterangan, X1 sama dengan meja, X2 sama dengan kursi. Nah, kemudian di sini ada fungsi kendalanya. Kendalanya yang pertama adalah pembuatan, dan yang kedua pengecatan. Ini meja dan kursi, kendalanya pembuatan itu butuh berapa jam kerja. Tadi di data adalah 4 jam kerja untuk membuat satu buah meja. Dan 2 jam kerja untuk membuat sebuah kursi. Dengan total waktu yang tersedia adalah 240 jam pembuatan. Pengecatan juga begitu, untuk satu meja butuh waktu 2 jam untuk ngecat. Untuk satu kursi butuh waktu 1 jam untuk ngecat. Nah, total waktu yang tersedia untuk proses pengecatan 100 jam. Di sini juga dicantumkan margin per unit atau profit per unit. 1 unit meja labanya adalah $7. Sedangkan 1 unit kursi labanya $5. Nah, dari tabel ini kita bisa berproses. Yang pertama adalah ya, tadi kita udah tentukan variabel keputusannya X1 meja, X2 kursi. Nah, sekarang kita masukkan. Nah,
Fungsi tujuan atau objective function-nya, total keuntungan sama dengan total keuntungan per unit dikali meja ya, per unit meja dikali kuantitas meja yang diproduksi. Jadi kalau ditulis di sini, kalau menurut tadi fungsi matematis di awal yang Ibu sampaikan, berarti di sini nanti C1X1 plus C2X2. Nah, C1X1 mengikuti nama bendanya apa yang diproduksi. Jadi nggak sama ya tiap soal, nanti jangan digeradak KP-KP meja, KP-KP kursi, padahal soalnya OT-OT ambil pisang goreng. Nah, hati-hati baca soalnya, karena banyak sekali kesalahannya seperti itu gitu ya. Soal yang disajikan variabel keputusannya apa, tapi berhubung ujiannya open book, contoh yang kamu lihat produksinya lain, yang dijawab malah yang sesuai contoh yang ada di buku, bukan yang sesuai soal. Nah, akhirnya nilainya nggak maksimal ya, jadi hati-hati. Jadi X1 C1 kali X1 berarti di sini keuntungan per unit meja dikali kuantitas meja. Per unitnya $7, terus per unit meja yang dihasilkan masih tanda tanya kan ya, meja yang dihasilkan kan belum tahu berapa. Jadi di sini X1. $5 X2, $7 X1. Nah, jadi kalau ditulis fungsi tujuan atau objective function-nya Z max. Ini boleh maksimum Z atau Z max, ditulisnya seperti ini, sama dengan 7X1 plus 5X2. Nanti semisal kesulitan ini satuan nominalnya ya, kalau dolar, rupiah atau apa, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ya, tapi nanti di dalam keterangan Anda jelaskan. Boleh ditulis 7X1 plus 5X2. Ini adalah fungsi tujuan. Jadi kalau jawab urut-urutannya, pertama, produk yang dihasilkan atau Anda harus menyebutkan dulu variabel keputusannya X1 sama dengan produk apa? Meja, X2, kursi. Lalu ditulis fungsi tujuan. Nulis fungsi tujuannya langsung seperti yang ini aja. Z max sama dengan 7X1 plus 5X2. Sampai di sini paham ya? Masih simple. Oke, next. Setelah ditentukan objective function-nya, kita beranjak ke menentukan constraint function. Constraint, fungsi kendala. Nah, tadi sudah sebutkan kendala pertama, tersediaan waktu pada pembuatan, dan yang kendala kedua, ketersediaan waktu pada pengecatan. Nah, maksimum waktu untuk membuat produk itu 240 jam, sedangkan untuk mengecat 100 jam. Sehingga fungsi kendalanya, alokasi waktu per produk adalah seperti ini. Tadi, untuk memproduksi meja butuh 4 jam, untuk memproduksi kursi butuh 3 jam. Waktu yang tersedia 240 jam. Maka, ketika berproduksi, kita tidak boleh melebihi jumlah waktu yang tersedia. Karena tadi fungsi tujuannya adalah memaksimumkan laba, maka tanda matematis yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Jadi ditulisnya seperti ini. Begitu juga untuk yang fungsi kendala yang kedua di pengecatan, 2X1 plus 1X2 kurang dari sama dengan 100. Jadi kalau ditulis, nah ini yang non-negative function-nya, ya. X1 lebih dari 0, artinya jumlah meja yang diproduksi adalah lebih besar atau sama dengan 0. Berarti harus ada yang diproduksi atau kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, nggak ada meja diproduksi -1 gitu, nggak ada. Nah, kalau meja diproduksi -1 berarti yang dibikin apa? Cuma paku doang gitu ya. Atau cuma kakinya aja, atau lacinya toh, nah nggak bisa ya. Jadi harus ada jumlahnya. Minimal 0 meja yang diproduksi. Begitu juga untuk kursi, sama. Nah, jadi kalau diringkas tulisannya, ya nanti seperti ini. Pertama, kurang satu sih sebenarnya, harusnya di atas fungsi tujuan Anda masukkan di sini ditulis ya, variabel keputusan sama dengan X1 meja, X2 kursi. Nah, baru fungsi tujuan, maksimasi Z atau Z maksimal atau Z max ya, sama dengan
7x1 plus 5x2. Fungsi kendala. Nah, ini boleh di sini ditulis seperti ini, kendala departemennya di belakang ya, atau boleh juga ditulis di depan seperti yang tadi awal Ibu sampaikan, 1, 2 gitu boleh. Ya, 1 misalnya pembuatan kasih panah 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 240. Nah, kemudian fungsi kendala untuk departemen pengecatan 2x1 plus 1x2 sama dengan kurang dari sama dengan 100. Non-negative functionnya X1 lebih dari sama dengan 0, dan non-negative function untuk yang X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pertama harus ada seperti ini. Berikutnya tinggal kita hitung menggunakan metode grafik ya. Nah, untuk menggambarkan fungsi kendala, jadi nanti yang digambar ke grafik itu bukan fungsi tujuan, tapi fungsi kendala. Nah, yang digunakan untuk menentukan gambar, ya, menarik garis pada sumbu X1 dan X2, itu adalah fungsi kendala yang ini. Bukan yang non-negatif ya, tapi yang fungsi kendala yang tiap departemen ini. Fungsi kendala 1 dari pembuatan ya 4x1 plus 3x2. Nah, di dalam fungsi kendala, kalau tadi fungsinya pertidaksamaan harus diubah. Karena kita ingin membuat grafik, maka ya persamaan harus menggunakan persamaan matematis, bukan pertidaksamaan matematis. Sedangkan pada fungsi kendala di awal yang tertulis adalah pertidaksamaan. Karena tanda matematisnya kurang dari sama dengan. Sehingga ketika ingin menggambar, tanda matematis pertidaksamaan tadi kurang dari sama dengan harus diubah ke persamaan. Jadi fungsi kendalanya akan tertulis 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Memotong sumbu x1 pada saat x2 sama dengan 0, maka kita hitung. Kalau x2-nya sama dengan 0, berapa x1-nya? Kan kayak gitu. Jadi ini kita main asumsi. Ya. Dari fungsi kendala ini, kan kita mau nyari x1 berapa, x2 berapa. Nah, sekarang kita hitung. Kalau x2-nya 0, maka x1-nya adalah, masukkan kan ke dalam persamaan ini ya. X2-nya 0, berarti di sini 3 kali 0 sama dengan 0 ya. 4x1 tetap 4x1 plus 3x2 dikali 0 ya. 3 dikali 0 berarti 0 sama dengan 240. Jadi x1-nya adalah 240 dibagi 4, yaitu 60. Sedangkan kalau x1-nya 0, maka x2-nya adalah 80. Ibu pikir ini kalian sudah mengerti karena sudah lewat masanya ngitung kayak gini ya, zaman SMP. Jadi kalau emang lupa, ya silakan buku SMP-nya dibuka lagi, dipelajari lagi. Sehingga nanti ini akan diwujudkan dengan gambar yang seperti ini. Nah, tadi X2-nya ketemu 80, berarti di sini titiknya. Kemudian X1-nya 60, berarti di sini titiknya. Dari titik X1 ke X2 kita tarik garis diagonal, mempertemukan kedua titik tersebut. Nah, area batasan waktu pembuatan itu kalau sesuai dari fungsi kendala 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 240, maka area yang diarsir itu adalah, karena di sini kurang dari ya, berarti daerah yang kurang dari garis batas diagonal ini. Area kurang dari sumbu yang memotong X1 dan X2. Berarti ada di bawah sini. Nah, ini harus diarsir. Terserah nanti kalau ujian, mau diarsir boleh pakai pensil, mau diwarnai pakai krayon juga boleh, ya. Pakai pensil warna Grebel juga boleh, pakai spidol warna-warni juga boleh, mau diwarnai pakai cat juga boleh ya, silakan.
Kan ngerjainnya di rumah, bebas ya. Mau pakai arang boleh, Bu? Boleh. Yang nggak boleh pakai tinta warna putih pewarnaannya. Nggak boleh, karena nggak kelihatan. Jadi harus ada beda antara daerah yang sesuai dengan fungsi kendala dengan daerah atau area yang di luar fungsi kendala. Sampai di sini paham? Nah, karena di sini tandanya kurang dari sama Paham, Bu. dengan, ya, tandanya kurang dari sama dengan, maka nanti arsirannya harus menyentuh garis pemotong ini, harus menyentuh garis diagonal. Kalau yang nggak ada sama dengannya, itu areanya berarti di bawahnya sedikit garis ini. Tapi karena fungsi kendalanya ada sama dengannya, berarti ini full arsir. Nggak ada renggangnya. Ya. Ini untuk kendala 1. Sekarang untuk kendala 2. Prosesnya sama kayak tadi. Nah, kendala 2 ini. Jadi ada 2 gambar ya, kendala 1, kendala 2. Nah, tapi nanti untuk menyingkat, meminimalisasi penggunaan kertas, gambarnya cukup dijadikan 1 aja nanti. Nah, sehingga nanti kalau gambarnya dijadikan 1, Nah, ini nanti akan bertumpuk di sini arsiran, ya. Jadi kalau gambar dijadiin 1, arsirannya tolong dibedakan. Kalau tadi yang pertama mungkin arsirannya tegak lurus, ya. Nanti untuk fungsi kendala pengecatan Anda buat arsirannya serong. Nah, jadi nanti akan ketemu satu area di mana di situ titiknya pertemuan antara garis arsir yang tegak lurus dan garis arsir yang menyerong. Itu cara yang pertama. Kemudian maka di pertemuan antara arsiran tegak lurus dan serong, itulah kalau dihubungkan titiknya, itulah laba maksimum dicapai. Ini cara yang kedua, area layak ya, visible area, dengan menarik kedua kendala ya, bisa dicari dengan cara substitusi dan eliminasi. Jadi kita hitung bersamaan kendala 1 dan kendala 2 seperti ini. Sehingga kedua kendala akan saling berpotong pada titik 30-40. Nah, sini ya. Tadi 80 sama 100 kan ini. Ini 80, fungsi kendala 1 yang warna biru, fungsi kendala 2 itu yang warna pink. Nah, ini kan tadi ada garis arsir tuh, ya. Masih ingat ya garis arsirnya. Coba nanti di rumah digambar. Kalau mau pakai pensil warna, berarti warna antara kendala 1 sama kendala 2 itu dibedakan. Sehingga nanti akan ketemu nih di daerah sini, ini pertemuan antara arsiran kendala 1 dan kendala 2. Nah, maka di titik inilah nanti ya, disitulah laba maksimum dicapai. Maka laba maksimum akan dicapai ketika perusahaan memproduksi X1 sebanyak 30 unit dan X2 sebanyak 40 unit. Caranya begitu. Ini kalau pakai menarik kedua fungsi kendala secara bersamaan dengan substitusi dan eliminasi, prosesnya seperti ini. Ya. Nah, jadi solusi optimalnya akan dicapai, Anda harus menentukan tadi titik-titik ini kalau dibuat ya, nanti kan ketemu berapa titik gitu ya. Ada X1 50, X2-nya 100, kemudian ada yang X1 60, X2-nya 80. Nah, ini nanti dihitung. Cara milihnya gampang. Kalau X1 60, X2-nya 80, maka labanya berapa? Masukkan ke fungsi tujuan. Tadi kan fungsi tujuan X1-nya $7 ya, labanya. X2-nya $5. Nah, ini tinggal dihitung aja. 60 dikali 7, 80 dikali 5. Total laba berapa? Begitu juga yang ini. 50 dikali 7, 100 dikali 5. Total laba berapa? Nah, kemudian yang titik ini 30-40 juga dihitung. Nah, 30
kali 7, 40 kali 5. Nah, ini seperti tadi kan, ya. Ketemu A, B, C. Nah, sekarang untukkan solusi optimalnya dengan menggunakan isoprofit line. Garis ya isoprofit line itu adalah garis yang menggambarkan kombinasi kedua produk yang memberikan keuntungan yang sama. Nah, penyelesaian dengan menggunakan garis profit adalah penyelesaian dengan menggambarkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah, ya tadi Ibu bilang bahwa di pertemuan antara garis-garis kendala tadi, disitulah adalah garis isoprofitnya. Nah, garis isoprofitnya ini bisa kita tarik ya ke batasan maksimum dia. Arahnya berarti dia ke bawahnya garis. Sampai di mana batasnya untuk menarik garis yang warna hitam ini. Penarikan garis warna hitam ini tidak boleh melebihi atau tidak boleh keluar dari sumbu X1 dan sumbu X2. Jadi maksimumnya dia hanya bisa sampai di sini. Di titik ini nggak pas ya, karena ya mohon maaf kalau kendalanya kan kalau digambar dengan menggunakan komputer ini masih nariknya kadang kurang pas ya. Nah, ini harusnya ada di titik 30, 40 maksimum. Jadi kalau dihitung seperti ini. Nah, kita bisa berasumsi dari tadi hitungannya, visible region-nya, keuntungan pada titik 0, 0 kali 0, 0 X1 dan 0 X2 adalah 7 kali 0, 5 kali 0, berarti tidak ada. Keuntungan pada titik A yang tadi 0,80, ya X1-nya 0, X2-nya 80, maka keuntungan yang diperoleh 400. Kemudian yang di kendala yang kedua, ketika X1-nya, X2-nya 0, X1-nya 100 ya kalau nggak salah. Berapa tadi? 80, sorry. Terus yang kedua tuh dimasukkan juga ya, yang titik B yang tadi ya 410. Nah, kemudian yang pada titik C tadi yang X1-nya 50, X2-nya 0 ya, ketemu 350. Nah, dari trial and error masing-masing titik yang sudah dihasilkan dari gambar tadi, maka kita pilih yang terbesar yang mana. Nah, dari hitungan ini terbesar keuntungannya pada titik B ya. X1-nya 30, X2-nya 40. Keuntungannya 410. Nah, jadi Anda tinggal tulis, jadi perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit, sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan optimal sebesar $410. Selesai. Gampang kan? Ada yang mau tanya? Jelas apa tidak? Kalau diam itu emas, emas itu mahal. Berarti sudah paham ya? Paham kan? Jadi dari trial and error titik X1, X2 tadi, dari gambar grafik, nah kita harus pilih. Ya, dimasukkan dulu sumbu-sumbu tadi yang ketemu nilai titiknya berapa, masukkan dulu ke dalam persamaan fungsional. Ya, fungsional, objective function. Nanti akan ketemu nilainya sekian. Oh, habis. Ada pertanyaan? Untuk metode grafik? Udah jelas apa belum, Neng? Ini ada orangnya nggak sih? Ada 98 orang lah. 98 orang Belum, udah Bu. jelas? Yang belum jelas yang mana? Jelas. Yang Bu, belum saya jelas? mau tanya yang gambar grafiknya itu, Bu. Ini yang nanya Terus siapa? Namanya siapa? saya, Bu, Saya tuh siapa? Anissa Nurnafisa. Anissa Nurnafisa dari 3A1. Oke, tanya yang mana Mbak Anissa? Yang gambar grafik yang tadi Ibu katanya jadiin satu, yang gambarnya tegak lurus sama serong itu loh, Bu. Oh, yang menarik isoprofit line. Sebelumnya. Area layak. Ini? Atau Sebelumnya, ini? sebelumnya.
sebelumnya. Ini. Ini, Mbak. Katanya Ibu kan dijadiin satu. Itu ada yang tegak lurus sama serong. Nah, itu tuh gimana, Bu? Saya Ya kan? masih nggak paham. Jadi ini adalah gambar untuk kendala yang kedua, Mbak Anissa, ya. Ya. Sebelumnya kita kan sudah gambar untuk kendala yang pertama. Ini. Nah. Jadi ini kalau mau digambar ya, ini kendala 1. Nah, sekarang kita mau gambar di area grafik ini, di grafik kendala 1, kita mau gambar kendala yang kedua. Tadi kendala yang kedua, perumpamaannya, fungsinya tadi apa sih? Sebentar, Ibu lupa fungsinya. 2x1, 1x2, 100. Nah, kendala yang kedua ini kan fungsi kendalanya 2x1 plus 1x2 sama dengan 100. Ya. Maka kalau dihitung, kalau x1-nya sama dengan 0, berapa x2-nya? Kan gitu, sama kayak gini kan tadi ngitungnya. Bla 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 sudah dihitung, ketemunya kalau X1 sama dengan 0, maka X2-nya itu 100, kan tadi gitu. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya tadi ketemu 50. Ya, ini kalau digambar jadi 1, maka di fungsi kendala kedua ini X2-nya 100, X1-nya 50. Nah, ini kalau ditarik garis, seret, sampai ke sini, aduh ini nggak bisa anu ya. Nah, gini kan, maka nanti akan ada titik di sini, Mbak, perpotongan antara dua sumbu kendala. Paham? Oh iya, paham, Bu. Nah, kan koyo ani iki dipindah ngono loh, Mbak. Dipindah nang sebelah, atau sing sebelah dipindah nang kene. Yang tadi kan kalau X1-nya 0, X2-nya 80. Kalau X2-nya 0, X1-nya 60, kan gitu. Tinggal pindahin doang. Nah, pasti nanti kalau ini diarsir, ngarsirnya makanya tadi Ibu bilang, tolong kalau diarsir, arsirnya dibedakan. Yang kendala 1 misalnya arsirannya tegak, yang kendala 2 arsirannya serong. Jadi titik perpotongan ini, ya di bawahnya titik, nanti akan ketemu tuh area, namanya area visible atau visible area. Visible area itu adalah daerah di mana pada daerah itu ditemukan titik optimalisasi pada laba yang dihasilkan. Nah, maka tadi itu, kalau ini kan ketemu perpotongannya nanti ada di sini, kurang lebih di sini kan. Nah, di sini. Ya, karena tadi ketemunya titik perpotongannya untuk mencapai laba yang optimal adalah X1-nya 30, X2-nya 40. Nanti akan ketemu di sini. Kurang lebihnya. Nah, area yang ada di sini, ini nanti pertemuan antara arsiran yang tegak lurus dan arsiran yang serong. Karena kan semuanya arsirnya ke bawah ya, di bawahnya garis. Nah, maka ketemunya di sini. Nah, di dalam titik 40, 30 ini. Nah, ini adalah visible area, titik pertemuannya. Nah, titik ini nanti, ini kalau garis isoprofit line, kayak yang tadi ada garis hitam itu isoprofit line itu diletakkan di antara garis sumbu kendala 1 dan garis sumbu kendala 2. Makanya tadi kalau yang isoprofit line, areanya, nah, ini kan di sini. Nah, di antara dua garis sumbu. Nah, maka itu kalau kita menarik garis itu ke dalam visible area, maka dia akan memasuki area di 40 dan 30, atau 30 dan 40 ini. Batasnya ini kurang ke bawah sedikit ya, kurang ke bawah. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi ketemunya tetap ini nanti, sesuai dengan perhitungan menggunakan area layak atau isoprofit line akan ketemu seperti ini. Paham, Mbak? Paham, Bu, paham. Terima kasih. Nanti dicoba di rumah ya. Pakai soal yang barusan ini boleh, atau kamu mau coba-coba dari buku yang sudah kamu beli, atau nanti Ibu kasih aja contoh soal ya. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti silahkan dikumpulkan. Nanti Ibu share di e-learning. Nah, ini selesai. Ibu, jadi tanya. Siapa? Aduh. Halo, siapa?
Ya, Salsabila. Kenapa Mbak Bila? Tanya yang Yang mana? ini, Kak, isoprofit line. Mm-mm. Yang garis itu kan ini Kak agak ke sini. Gimana itu? Yang mana? Yang garis mana? Hitam? Ya, hitam. Ya, kan di sini tuh keterangannya ya. Garis fungsi tujuan, ini garis isoprofit line ini ya. Ini adalah garis fungsi tujuan. Nah, garis fungsi tujuannya itu nanti digeser ke kanan sampai batas maksimal di area layak itu. Ini kan area layak batas maksimumnya sampai di sini. Ini digeser ya, cet ke kanan. Sampai di batasan ini. Ini udah nggak bisa lagi kalau digeser keluar, berarti dia sudah di luar daerah yang diarsir. Ini kan daerah yang tadi area layak yang ketemunya titik arsiran tadi kan, arsiran. Nah, garis maksimum di titik arsiran itu adalah di sini. Ini 40 sampai 30 ini loh. Nah, di sini. Nah, ini kalau menggunakan isoprofit line, berarti ini garis ini harus kita tarik sejauh mungkin ke kanan sampai di batas akhir dari garis arsir. Ya di sini letaknya, antara X1, sumbu 1 dan sumbu 2 ini. Kalau keluar lagi itu udah nggak bisa. Nah, pada kasus ini angka yang mudah, kalau mau hitung berarti nanti angka 7 atau koefisien dari X1 dan angka 5 koefisien X2 itu dikalikan berapa supaya nanti hasil kalinya itu habis dibagi dengan angka 7 dan angka 5. Ini jadi kayak apa ya? Dulu tuh kalau zamannya SMP apa namanya? Ibu lupa ini. Ini kan pada kasus ini angka yang dibagi menjadi 7 dan angka menjadi 5. Jadi Anda harus mencari angka yang bisa habis dibagi 7 dan dibagi 5. 7 dan 5 ini adalah koefisien keuntungan untuk X1 dan koefisien keuntungan untuk X2. Nah, sehingga nanti akan ketemu angka 35. Nah, angka 35 itu sama dengan 7X1, 5X2. Jadi kalau dimasukkan masing-masing X1 sama X2, nah, berarti di sini tinggal dihitung aja, akan memotong sumbu dari titik 5.0, X1-nya 5, X2-nya 0, dan X2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 7. Ini kalau diasumsikan ngitungnya kayak tadi yang di depan itu loh, Mbak. Gitu, Mbak. Iya. Tapi biasanya untuk memudahkan, Anda tidak perlu menggunakan isoprofit line untuk menentukan keuntungan yang maksimal. Jadi cukup ketika sudah menemukan dua garis dua titik seperti tadi, fungsi kendala yang seperti ini jadikan satu, ya Anda tinggal menghitung aja trial and error namanya. Trial and error berarti Anda menghitung keuntungan berdasarkan garis fungsi kendala yang ada. Jadi kayak tadi ini, kalau X1-nya, X2-nya 0, maka X1-nya 1. Nah, di sini Anda trial and error, masukkan ke dalam fungsi tujuan tadi. Fungsi tujuannya kan laba untuk X1 adalah 7, laba untuk X2 5 misalnya. Lah, maka tinggal masukkan aja. Ini unitnya X2 0, unitnya X1 50. Jadi 7 kali 50 ditambah 5 dikali 0. Untungnya berapa? Begitu juga yang ini. Nah, ini akan ketemu banyak titik ya. Jadi kalau dari yang mulai dari sini, maka kita ketemu di sini A, ya, perpotongan sumbu X1, perpotongan sumbu X2, untuk kendala 1 di sini A, B. Dari titik A ketemu untung berapa? Kalau X1-nya, X2-nya 0, X1-nya 60, ketemu untung berapa? Dari titik B, X1-nya 0, X2-nya 80, ketemu untung berapa? Nah, sekarang kemudian dari fungsi kendala yang kedua. Tadi AB, sekarang C, D. Dari yang C ketemu berapa, yang D ketemu berapa. Ya. Kemudian yang ketiga, akan ada lagi Anda mencari dari area yang layak. Area yang layak tadi adalah Anda mencari
daerah pertemuan antara garis arsir kendala 1 dan garis arsir kendala 2. Nah, titik pertemuannya itulah ya Anda bisa masukkan lagi dihitung. Tadi ini ketemu di sini titik pertemuannya X1 30 dan X2-nya 40. Nah, itu nanti dihitung masukkan ke dalam fungsi tujuan. Ketemulah. Nah, kalau di sini sih memang ya yang dicantumkan hanya ABC aja dari tadi yang Ibu sebut A, B, C, D ya, nggak apa-apa. Kalau Anda mau coba semua silahkan. Trial and error namanya. Begitu untuk grafik. Sebenarnya masih ada satu yang simplex ya. Cuma ini nanti jam 9 ini Ibu ada ujian skripsi, jadi Ibu tidak bisa lanjutkan untuk yang simplex. Tapi nggak apa-apa, coba Ibu coba perlihatkan untuk yang simplex sedikit aja. Terima kasih. Ya, sebentar Ibu share untuk yang simplex ya, supaya tahu bedanya yang simplex sama yang grafik. Oh, sorry. Bentar. Nah, tadi kalau yang grafik, yang metode grafik itu untuk menghitung kalau variabel keputusannya cuma 2 ya. Jadi yang diproduksi cuma 2 unit, 2 macam barang. Nah, terus kalau memproduksinya lebih dari 2 macam barang, maka kita harus menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex ini adalah metode pemecahan persoalan linear programming yang begitu kompleks, luas, dan besar dengan metode aljabar dengan menggunakan cara menguji titik-titik sudut DMK. Sudut DMK itu adalah daerah yang memenuhi kendala sehingga ditemukan titik sudut ekstrim untuk titik sudut yang memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan. Nah, ini model simplex-nya. Hampir sama dengan model yang tadi linear programming dengan metode grafik. Jadi intinya kalau di linear programming, Anda harus menuliskan persamaan atau pertidaksamaan dulu, ya, untuk fungsi tujuan dan fungsi batasan atau fungsi kendala. Nah, cuma untuk metode simplex, fungsi tujuannya itu harus kita eksplisitkan dari yang pertidaksamaan menjadi persamaan. Begitu juga dengan fungsi batasannya. Kalau tadi di fungsi tujuan, tulisannya adalah Zmax sama dengan C1X1 plus C2X2, maka di fungsi tujuan memaksimumkan dengan metode simplex itu dieksplisitkan atau dibalik tempatnya. Sehingga nanti menjadi fungsinya adalah Z min C1X1 min C2X2 min CNXN dikurangi di sini ya, untuk metode simplex itu setiap persamaan fungsi tujuan harus menambahkan variabel tambahan atau surplus variabel atau yang disebut slack. Variabel tambahan ini sesuai banyaknya variabel keputusan yang dibuat. Jadi 0S1 dan 0S2 sampai dengan 0S ke N, ini tambahan S ini sesuai jumlah variabel keputusan. Jadi kalau memutuskan memproduksi 3 unit atau 3 macam produk, maka di situ ada X1, X2, X3. Nah, sehingga nanti di sini slack-nya juga ada 3. Slack 1, slack 2, slack 3. Sama dengan NK, nilai kendala. Nah, ini seperti ini. Yang batasan juga sama. Ya, ada slack-nya. Ya. Sebentar, mohon maaf. Scan sharing-nya ini enggak bisa muncul. Oh, enggak muncul. Belum muncul. Oh, belum muncul. Iya, Bu, belum muncul. Oh, alah di post. Sorry. Tidak bilang Anda. Oke, di mau. Muncul? Masih belum, Bu. Masih belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Masih Udah? load terus. Udah muncul? Belum, Ada Bu. problem.
Gimana salahnya ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi ini kalau untuk model yang simplek kayak gini Mbak ya. Dan Mas. Jadi namanya sih simplek ya. Simplek itu singkatan dari simple dan kompleks. Jadi ya simple sebenarnya tapi ya kompleks. Kompleks artinya banyak yang harus dilakukan. Nah, ini untuk penulisan fungsi tujuannya tadi udah Ibu jelaskan, dieksplisitkan sehingga letaknya dipindahkan Z max-nya menjadi min ya seperti ini. Fungsi batasan juga tanda matematisnya dieksplisitkan dari yang pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian Anda juga harus membuat tabel simplek. Nah, tabel simplek ini berisi variabel dasar Z dan juga yang di baris ya, baris variabel dasar ini untuk menempatkan angka ya sesuai datanya. Di sini ada Z, ada X1 sampai ke X berapa, kalau ada X3 ya X3, X4, X5 dan seterusnya. Karena metode simplek ini untuk menyelesaikan kasus dengan variabel keputusan lebih dari 2 atau lebih ya, tadi bilangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk 2 variabel bisa sih pakai simplek, cuma ya ini terlalu panjang nanti prosesnya. Lebih mudah pakai grafik. Nah, kalau 3 variabel pakai grafik udah nggak bisa, karena dia mau gambar di mana sumbunya ya. Jadi harus pakai simplek. Nah, tabel simplek wujudnya seperti ini. Kalau contoh berarti gini. Langsung contoh aja lah. Oh, oke. Saya dulu. Nah, ini langkah-langkahnya untuk metode simplek. 1, merumuskan persoalan penyelesaian linear programming ke dalam model umum linear programming. Ya, kayak tadi yang Ibu sampaikan, jadi Anda sama sih nentuinnya variabel keputusannya berapa, fungsi tujuannya mau apa, memaksimumkan atau meminimumkan, ya. Kemudian fungsi batasannya apa aja. Yang kedua, itu ada tahapan untuk merubah model umum program linear menjadi model simplek. Nah, perubahannya ada pada penambahan slack atau variabel surplus. Yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di contoh persamaan tadi. Yang ketiga, Anda harus membuat fungsi tujuan juga yang diubah bentuknya dari bentuk fungsi tujuan implisit ke eksplisit. Nah, dengan menambahkan atau mengurangi slack yang ada. Kemudian harus memformulasikannya dalam tabel simplek dan melakukan langkah penyelesaian. Nah, contoh ini kasus maksimasi, ya. Program kasus maksimasi dengan fungsi tujuan Z max ya atau maksimumkan Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Ini dalam ribuan rupiah. Ya. Fungsi batasannya seperti ini. Bahan A 4x1 plus 2x2, bahan B 2x1 plus 4x2. Dengan maksimum kapasitas 60 untuk X1, 60 untuk bahan A, 48 untuk bahan B. X1 dan X2 yang diproduksi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk penulisan fungsi linear programming-nya masih sama dengan yang metode grafik. Untuk selanjutnya, ini nanti akan kita ubah secara eksplisit. Model simplek untuk fungsi tujuannya menjadi Z min 8x1 min 6x2 min 0 slack 1 min 0 slack 2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya atau fungsi batasan atau constraint itu akan menjadi ada penambahan slack. Ya. 4x1 plus 2x2 ditambah slack 1 ditambah 0 slack 2. Ini ada beda. Kenapa yang slack 1 itu tidak ada nolnya? Karena nilai slack 1 untuk batasan yang pertama adalah 1. Jadi ini bisa ditulis 1 slack 1, atau 1 kan bisa juga tidak ditulis kalau dalam matematis ya. Jadi bisa juga nggak ditulis, sehingga ditulis di sini slack 1.
Kemudian untuk yang batasan yang kedua, 2x1 plus 4x2 ditambah 0/1 plus 1/2 sama dengan 48. Nah, ini Ibu bedakan penulisannya. Supaya Anda tahu bahwa angka 1 itu bisa dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Nah, letak penambahan 1, angka 1 ini untuk /1 dan /2 itu bergantian, ya. Jadi untuk batasan pertama itu tidak bisa dua-dua /-nya mendapat angka 1, itu nggak bisa, nggak boleh dalam aturannya. Jadi kalau di batasan yang pertama yang mendapatkan tambahan angka 1 di /1, maka /2-nya harus 0. Begitu juga sebaliknya, gantian kalau di batasan pertama /1-nya sudah dapat tambahan angka 1, maka di /2-nya, di batasan yang kedua, maka yang /1-nya nilainya harus 0. Gantian yang /2-nya yang dapat tambahan 1. Paham ya? Nah, kemudian ini di non-negative function-nya juga harus ada tambahan /1 dan /2 yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Ini tabel simpleknya. Ini cara ngisinya, ya. Tabel simpleknya itu terdiri dari baris vertikal dan horizontal, ya. Yang vertikal ini isinya variabel dasar untuk menempatkan fungsi tujuan dan juga slack. Sedangkan untuk yang horizontal di atas, ini untuk menempatkan data fungsi tujuan dan juga fungsi kendala dan slack dari masing-masing fungsi kendala dan slack, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Ini NK yang terakhir, nilai kanan, ya. Nah, kemudian NK ini artinya nilai kanan. Sekarang kita masukkan yang pertama ini fungsi tujuan, ya. Menurut tadi fungsi tujuannya kalau ditulis Z-nya ada 1, ya. Kan tadi Z min 8x1 min 6x2 min 0/1 min 0/2. Sama dengan nilai kanannya atau nilai sebelah kanan itu adalah 0. Lalu kita cek meneh. Lah, iki loh. Ya. Ini dipindah ke tabel tadi. Begitu juga yang ini nanti dipindah ke tabel tadi sesuai dengan simbol-simbolnya. Z yang mlebu nang Z, X mlebu X1 yo nang X1, X2 yo nang X2, /1 yo nang /1, /2 yo nang /2. Sesuai angkanya juga, ya. Ini kita masukkan satu persatu. Tadi yang pertama fungsi tujuan, ya, sudah sesuai. Ini Z ada 1 kan, ya, tadi di depan. Nah, kemudian /1 ini adalah yang dimasukkan di sini adalah persamaan dari fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang pertama ada Z-nya apa enggak? Enggak ada. 0, ya. Kemudian X1-nya 4x1, 2x1, /1 yang dapat angka 1, kemudian nilai kanannya 60. Ini yang fungsi kendala kedua. Z-nya juga enggak ada, karena di sini kendala, bukan function, bukan objective function, ya. Jadi X1-nya 2, X2-nya 4, /1-nya 0, dan /2-nya 1. Nilai kanannya 4. Dari tabel ini, kemudian kita harus operasionalkan. Iterasi awal. Iterasi awal ini adalah operasional yang pertama. Kita harus menentukan yang pertama adalah kolom kunci. Dari sekian banyak kolom ini, ya, kita harus menentukan kolom kuncinya. Kolom kunci syaratnya adalah kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Mana kolom fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan, di Z ini. Di Z ini mulai dari angka 1, min 8, min 6, 0, 0. Mana yang nilai negatifnya terbesar? Min 8. Min Angka 8. negatif, coba tadi dicek. Fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Negatif 4. Maksudnya, di baris tujuan ini Anda mencari yang bertanda negatif, tapi angkanya besar. Tandanya negatif dengan angka besar. Kalau secara matematis,
kalau secara matematis, ini kan dibacanya min 8, min 6. Maka dari value atau nilai itu yang besar adalah min 6. Min 6 lebih besar daripada min 8. Itu kan begitu ya. Tapi untuk tabel ini berlakunya adalah baris ini Anda pilih yang memiliki angka terbesar dengan tanda negatif. Harusnya gitu tadi keterangannya, itu agak keliru. Sehingga harus nilai kuncinya adalah di sini. Tolong yang mencoret-coret dihapus. Terima kasih. Nah, sehingga kita temukan kolom kuncinya di sini. Ini keterangannya bukan bernilai negatif terbesar ya, tapi di sini bertanda negatif dengan angka terbesar. Sehingga pilihannya jatuh di kolom X1. Ini adalah kolom kunci. Boleh diarsir ya. Kolom kunci silahkan Anda arsir nanti. Atau diwarnai juga boleh. Nah, setelah ini kita cari yang berikutnya adalah baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, maka Anda harus mengetahui nilai indeks yang terkecil dan positif. Mencari nilai indeks yang terkecil dan positif, rumusnya adalah nilai kanan fungsi pembatas dibagi nilai kolom kunci dari fungsi pembatas. Nah, jadi ini harus dihitung dulu di sini. Masing-masing indeksnya berapa? Tadi nilai indeks yang terkecil dan positif itu untuk baris kunci ini yang saya warnai warna coklat. Nah, kemudian nilai indeks itu rumusnya adalah NK fungsi pembatas dibagi nilai kolom fungsi nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci dari fungsi pembatas. Di sini pertama nilai kanan dari fungsi pembatas. Batas dari objective function nilai kanannya adalah 0. 0 dibagi dengan nilai kolom kunci fungsi pembatas dari fungsi tujuan. Jadi 0 dibagi dengan min 8. Hasilnya 0. Kemudian 60 dibagi 4, hasilnya 15. 48 dibagi 2, hasilnya 24. Nah, dari indeks ini, kemudian untuk menentukan baris kunci, kita melihat angka indeks di sini. Kriterianya adalah kita harus memilih nilai indeks yang terkecil dan positif. Berarti 15 dan 24 ketemunya 15. Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam ya Mbak. Mbak. Sebentar ya Mbak, Ibu minta waktu 15 menit sebentar ya untuk ujian dimulai. Nah, mohon maaf ya Mbak, ya ditunggu. Terima kasih. Sudah dipanggil. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi ketemu ini ya. Baris kuncinya adalah di baris leg 1. Selanjutnya setelah baris kuncinya ketemu, dilakukan perubahan nilai baris. Agak ruwet sedikit emang. Perubahan nilai baris kunci adalah ada dua macam, ada nilai baris kunci baru dan nilai baris kunci yang lain. Pertama yang dilakukan adalah ke nilai baris kunci yang baru. Tadi kan kita sudah nemu baris kunci di iterasi yang awal. Nah, maka di nilai baris kunci itu kita ubah. Nah, perubahannya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, untuk merubah baris kunci yang baru, rumusnya adalah nilai baris kunci yang lama dibagi dengan nilai angka kunci. Mana nilai angka kunci? Nah, jadi kalau kita sudah tentukan baris kunci dan kolom kunci tadi, maka akan ada angka kunci. Angka kuncinya adalah angka yang berada pada titik pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Sehingga angka 4 ini adalah angka kunci.
Nah, kalau sudah ketemu angka kunci ini, maka selanjutnya kita akan mengubah baris kunci yang ini menjadi baris kunci yang baru. Jadi nanti di sini S1 akan berubah menjadi nilai X1. Caranya mengikuti cara ini. Mengubah nilai baris kunci baru yaitu dengan cara nilai baris kunci yang lama dibagi dengan nilai angka kunci. Jadi semua nilai yang ada di baris kunci ya, itu dibagi angka 4 sebagai angka kunci. 0 di sini tadi ya, 0 dibagi 4, 0. Untuk angka kuncinya 4. 4 dibagi angka kunci itu sendiri 4, berarti 1. Nah, X2-nya tadi di baris ini adalah 2, dibagi angka kuncinya 4, berarti setengah. Kemudian di sini slack 1 tadi ada 1, dibagi 4 menjadi 1/4. Slack 2-nya 0, dibagi 4 menjadi 0. Nah, ketika sudah temu baris kunci, maka kita mengubah baris yang lain. Di sini baris Z dan baris slack 2, ini juga kita ubah. Caranya, baris yang lama, nilainya ini, dikurangi dengan nilai baris kunci yang baru. Yang sudah dikalikan dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Ya, jadi yang ini. Nah, ini perubahannya. Jadi tadi hasil yang ini, Ibu, ini kan gini ribet ya, ini Ibu ganti, hasilnya kan ini. Nah, ini tadi X1. Nah, sekarang rumusnya untuk baris yang baru dari Z yang lama, ini nilainya dari baris yang lama ini dikurangi dengan nilai baris kunci yang baru yang sudah dikalikan dengan, kemudian dikalikan dengan angka kolom kunci. Tadi angka kolom kuncinya adalah, kalau untuk Z lama berarti min 8. Ya. Jadi, di sini 1 dikurangi dalam kurung 0 dikali 8. Dan seterusnya, sampai yang terakhir. Begitu juga di baris slack lama. Slack lama diubah menjadi slack baru. Nah, sehingga nanti akan ketemu ini baris baru dari masing-masing baris yang ada. Agak ribet emang ya. Dan ini prosesnya harus berulang. Nah, kemudian dari situ, nah, apakah ini sudah optimal? Optimalisasi dicapai ketika pada baris objective function, pada baris Z, ya, pada batasan Z ini, semua nilainya sudah tidak ada negatifnya. Jadi, ini udah optimal apa belum, ngeceknya dari baris Z. Semua angka yang ada di baris Z itu harus bernilai positif. Kalau masih ada yang bernilai negatif, berarti belum optimal. Nah, bagaimana kalau belum optimal? Kalau belum optimal, berarti prosesnya diulang lagi seperti yang tadi. Tentukan kolom kunci, tentukan baris kunci, tentukan angka kunci, ubah baris barunya masing-masing, sampai ketemu nilai Z di sini semuanya positif. Jadi ini prosesnya lumayan. Jadi kalau satu soal itu, kalau pakai metode simplex, penyelesaiannya bisa mengulangi sampai 5 kali. Sampai ketemu di sini semuanya positif nih, yang Z ini. Nah, jadi kalau ini ternyata masih ada ya nilai Z-nya yang negatif ya, di min 2 ini di X2. Maka inilah dijadikan kolom kunci. Nah, kolom kunci sekarang kita cari baris kunci pakai proses tadi ya. Dihitungnya rumusnya sama. Nah, ketemu baris kuncinya di baris yang terakhir. Sekarang diganti nih, baris kunci ini diubah menjadi baris baru pakai rumus yang tadi juga, akan ketemu baris barunya. Nah, jadi pada saat 2 kali proses itu akan ketemu baris baru seperti ini. Dan ternyata setelah 2 kali proses atau iterasi yang kedua, di baris Z ini semuanya sudah bernilai positif. Nah, sehingga
Sehingga kita sudah mencapai optimalisasi di sini. Kesimpulannya adalah ya, laba maksimum akan dicapai sebesar 132.000 dengan menghasilkan X1 sebanyak 12 unit dan X2 sebanyak 6 unit. Hasilnya tuh yang ini. Lihatnya ke sini. Z-nya 132, artinya laba maksimumnya 132.000, X1 diproduksi sebanyak 12 unit, dan X2 diproduksi sebanyak 6 unit. Ini kesimpulannya. Nah, selesai. Lumayan panjang kalau pakai simplex. Ini ada yang contoh kedua, nanti Ibu share aja ini ya. Ibu kirim ke e-learning aja ya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Iya, Ya, Bu. Bu. Oke, jadi Ibu tadi minta waktu 15 menit, ini kurang 5 menit berakhir. Jadi untuk simplex seperti itu. Ujiannya mulai Senin besok ya? Iya, Pak. Senin besok kita tanggal 16. Iya, Oke. Bu. Iya, Baik. Bu. Baik, nanti Ibu share. Nanti mungkin agak siangan ya. Setelah Ibu ujian akan Ibu share. Nanti sore kalian bisa cek. Ada soal, silahkan nanti dikerjakan. Dikumpulkan besok Senin boleh ya. Yang nggak ngerjain gimana Bu? Terserah ya. Ibu pokoknya kalau ada yang ngerjain tugas, Ibu nilai. Yang nggak ada tugasnya ya Ibu nggak bisa nilai kan gitu. Nah, kalau kamu mendapat nilai tambahan tugas ya silahkan ada tugas kumpulin ya. Jawabannya yang dikumpulin, bukan tugasnya dikumpulin lagi gitu ya. Karena kadang yang dikumpulin tuh bukan yang diminta gitu ya. Seperti tugas yang kemarin Ibu cek itu, beberapa yang udah Ibu cek itu malah ngumpulinnya hal lain gitu yang nggak sesuai dengan mata kuliah Ibu gitu. Nggak tahu itu salah upload atau gimana ya. Nah, cuma pesannya adalah hati-hati dicek kembali ketika kamu mau upload tugas ya, supaya ketika sudah diupload mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai kamu salah ngirim tugas ya ke dosen yang memberikan tugas. Kayak tugasnya riset operasional yang dikirim ada yang makro, ada yang apa lagi tuh. Bos sembarang itu ya Allah. Ngapa nggak dibaca meneh apa piye ya? Bingung itu. Ngantuk, Bu. Ya. Baik, nanti kalau mau ada yang tanya silahkan japri Ibu aja karena waktunya tidak memungkinkan. Kalau ada yang mau tanya silahkan japri Ibu ya. Untuk presensi hari ini nanti siangan Ibu share di e-learning. Yes, Ibu nggak tahu yang masuk hari ini siapa, yang nggak masuk siapa. Ya silahkan kamu jujur pada diri sendiri. Ingatkan temanmu kalau memang tidak masuk ya udah tidak usah presensi. Ya. Kalau Ibu sih percaya kalian jujur ya, tapi yang lebih tahu kan Allah ya, Maha melihat. Jadi silakan kalau mau curang, Ya, Bu. monggo, nggak curang ya monggo. Yang penting semuanya kalian sudah tahu batasannya sampai di mana. Sebentar, ini ada chat yang tanya, siapa tanya? Oh udah tadi ya, oke. Baik, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nanti setelah UTS ya, setelah UTS akan Ibu jelaskan tentang metode transportasi ya. Anda persiapkan, silakan dipelajari. Begini ya Mas dan Mbak, tolong kalau misalnya memang ada kuliah di jamnya kuliah, silakan Ibu diingatkan. Mungkin Ibu ada Zoom seperti ini, tadi kan nggak ada yang japri Ibu, jadi Ibu langsung japri di grup ya untuk kelas A2 ya. Nah, kemudian untuk materinya kan kalian sudah beli bukunya, silahkan dipelajari, dicoba latihan soalnya. Kalau menemukan kesulitan, bisa japri di grup ya. Kita bisa berdiskusi di grup. Kalau mungkin kesulitan di e-learning, ya berdiskusi di grup aja yang sudah ada. Nah, pasti Ibu respon kok kalau yang di grup ya kan, biasanya juga seperti itu. Nah, jadi jangan putus, artinya jangan kamu berhenti mentang-mentang, oh Bu Dekom ngasihnya e-learning cuma PPT doang, nggak ada apa-apa. Itu bukan berarti kemudian Ibu lepas ya. Kalian harus mandiri belajarnya. Karena bagaimanapun e-learning itu menuntut kemandirian dari mahasiswa untuk mempelajari materi-materi sesuai dengan RPS yang disajikan. Nah, kalau memang bukunya sudah ada, ya silahkan dipelajari. Nah, kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Nah, kalau menuntut dosennya harus memberikan materi terus ya repot juga gitu karena untuk materi e-learning ini memang sebenarnya tidak hanya kalian yang mengeluh ya, dari dosen juga mengalami kendala juga gitu ya.
Nah, ini mohon bisa disadari bersama. Jadi kerjasama kita adalah bahwa dosen menyampaikan apa yang bisa disampaikan sesuai dari kendala yang dihadapi oleh mahasiswa untuk menghemat. Nah, ini dia pemakaian pulsa. Jadi kalau Zoom terus ya kalian ngeluh. Paketan. Ya, kalau ibu ngasih Zoom terus kalian ngeluh. Zoom terus paketannya entek rek, ya opo rek, gak oleh paketan rek. Lah, kayak gitu ya. Kan repot urusannya. Jadi nah, makanya untuk lancar pembelajarannya, silahkan kalian di rumah dipelajari semua materi yang dari dosen. Kalau tidak ada dosennya tidak memberi materi, silahkan dibaca bukunya. Nah, kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Malu tanya di grup, dijapri dosennya. Jadi nggak ada alasan untuk bilang bahwa dosennya nggak ngasih materi apa bla bla bla. Nah, nggak usah alasan seperti itu karena kalian udah bukan anak kecil lagi ya. Kalian udah dewasa, ini kuliah adalah pembelajaran untuk orang dewasa, sehingga yang namanya orang dewasa itu harus punya pemikiran mencari solusi sendiri untuk permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi bukan didikte oleh orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Itu orang dewasa ya. Nah, kalau kalian menuntut untuk didikte, berarti kalian anak TK, bukan orang dewasa. Berarti bukan mahasiswa, tapi murid TK. Ya, baik. Saya kira cukup yang Ibu sampaikan. Untuk ujian, sistemnya kalau e-learning sama, sesuai dengan jadwal, ya. Jadi begitu jadwalnya kayak tadi 7.50, ya berarti nanti kalian standby 7.50, klik daftar hadirnya, kemudian klik soalnya dan kerjakan, kumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, jangan sampai terlambat. Di mata kuliah manapun, jika ada kendala untuk pengumpulan jawaban UTS, silahkan hubungi dosennya langsung, jangan ditunda. Ya, jadi jangan menunda besok. Hubungi langsung dosennya. Ketika kamu mengalami kesulitan, misalnya jaringannya kok lemot atau apa, silahkan hubungi dosennya. Ibu, saya sudah kirim, tapi ini jaringan lemot, saya mohon waktunya. Atau bisa langsung saya kirim ke Japri WA atau bagaimana, karena jaringannya sulit sekali. Nah, seperti itu. Sehingga dosennya tidak akan menemui bahwa si A, si B ini tidak mengumpulkan jawaban ujian. Nah, kalau seperti itu ya kalian rugi sendiri gitu. Karena kasus-kasusnya yang sudah baru bilang setelah nilai keluar. Nah, ini udah tidak bisa diterima ya. Itu dianulir sudah. Itu dianggap sebagai alibi bahwa kalian tidak ikut ujian dan beralasan macam-macam. Ya. Ini pengalaman selama di prodi keluhannya seperti itu. Nah, mohon untuk kali ini, semester ini tidak ada lagi yang kejadian seperti itu. Ya. Baik, semuanya terima kasih atensinya. Ibu mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pencerah untuk materi kali ini. Dan Ibu mohon silahkan dipelajari setelahnya UTS nanti ya tentang transportation ya, metode transportasi. Mungkin nanti untuk lebih singkat waktu kalau Zoom akan Ibu sampaikan latihan kayak tadi ya, soal langsung jawaban ya, sehingga Ibu berharap kalian bisa membaca materinya secara utuh sendiri. Nah, kemudian untuk penyelesaian kasus-kasusnya Ibu langsung berikan di Zoom. Begitu ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Waktunya berapa jam? Nanti lihat aja di soalnya ya, Mbak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan Ibu pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Iya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.